Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di-follow, like, share, subscribe. Kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, aku ada di seputaran Ciamis, private reading, order garam, belajar tarot dan Lenormand, ya, mau berdonasi untuk Jumat Berkah, janda, anak yatim, kucing liar, mau beli makanan kucing, ya, berdonasi untuk kartu, ya, itu juga bisa, berdonasi untuk kucing liar, beli makanan kucing. Kalau kalian mau beli produk digital bisa juga, say. Kalian nggak usah komen lama iklan ini, udah skip aja, say, nggak usah ribet. Jadi tidak nyampah di komen, tidak nyampah di akun orang, ya, dan kita menjaga energi agar terus positif. Oke, kita mulai ya, berdoa dimulai. Oke, peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Oke. Peranmu ya, peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia, ini udah kita shuffle kartunya. Ini mau dibaca atau enggak? Gitu. Kalau misalnya mau dibaca atau mau bebas lah ya, suka-suka saya. Oke, kita mulai ya. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala di hidupnya dia. Oke. Peranmu apa ya? Iya, peranmu di hidupnya dia, peranmu lewat Allah, peranmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat hidupnya di hidupnya dia ya. Jadi perannya apa sih? Oh my god. Ya. Aku sudah tahu. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat hidupnya di hidupnya dia. Jadi mungkin ya, nomor satu, yang tadinya suka selingkuh jadi nggak jadi selingkuh. Banyak banget pelajaran yang harus dia dapat. Terus ketika ketika dia menjadi seorang laki-laki itu dia terlihat arogan, keras gitu. Mungkin yang tadinya suka manfaatin modus jadi lebih tulus, yang tadinya ragu jadi yakin gitu. Dan tadinya tidak ibadah atau tidak menjalankan ibadah agama atau cuman kamuflase atau cuman topeng doang, akhirnya jadi benar-benar menjalankan ibadah agama gitu ya. Jadi terus yang tadinya kekanak-kanakan jadi lebih dewasa ya, kayak gitu. Jadi banyak lah, intinya kamu membawa pencerahan, kebaikan. Yang tadinya hatinya nggak tenang jadi tenang bersama kamu, yang tadinya nggak nyaman jadi nyaman bersama kamu gitu, yang tadinya judes jadi lebih baik kayak gitu ya. Banyak lah. Terus yang tadinya nggak sabar jadi lebih sabar, yang tadinya kepengaruh omongan orang jadi nggak kepengaruh omongan orang ya, kayak gitu. Terus gimana cara menghadapi cobaan yang berat? Dengan berdoa, dengan sabar. Mungkin kalau dia tuh kadang ada yang jahat dibalas lagi jahat, ini enggak kayak gitu ya. Jadi banyak hal lah yang bisa kalian bisa dia petik dari hadirnya hidup kamu di peran dia gitu. Yang tadinya boros jadi bisa menjaga kestabilan keuangan ya, kayak gitu. Yang tadinya suka mengkhianati jadi nggak pernah mengkhianati ya, jadi lebih ceria hidupnya. Oke, dan benar-benar kamu jadi orang yang satu-satunya. Biasanya dia suka selingkuh, biasanya dia suka mempermainkan gitu ya. Yang tadinya egois, keras kepala, arogan, jadi lebih diredam. Beban dia tuh berat, kamu jadi lebih penyemangat. Jadi kamu tuh merestart ulang hidupnya dia ya. Itu sih yang aku lihat. Kamu lebih merestart ulang hidupnya dia. Ya, bener-bener merestart ulang lah.
karena sepertinya ketika dia menjahati diri kamu ya banyak karma yang dia dapat. Itu sih. Oke, jadi intinya itu peran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya dia. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya dia tuh seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar mengenal. Ya, kita coba sekali lagi untuk meyakinkan. Peranmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. 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 Oke. Peranmu ya mungkin lebih bisa menjaga kestabilan keuangan karena dia orangnya mungkin boros ya, terus yang sudah hancur dia nggak mau memperbaiki, nggak mau membangun kembali. Tapi kalau kamu tuh benar-benar bisa memperbaiki, membangun kembali, yang nggak baik jangan diikutin, jangan dilakuin lagi, terus bisa move on. Mungkin dia tipe orang yang nggak bisa move on gitu ya, terus terngiang-ngiang masa lalu gitu. Itu juga bisa mencoba untuk belajar sendiri tapi berbahagia gitu. Kalau dia tuh mungkin sendirinya dia tuh lebih ke egois ya, kayak gitu. Oke, terus udah gitu ya lebih bisa mungkin selama ini ragu jadi bisa lebih yakin untuk mengambil suatu keputusan ya. Makanya kenapa dia pergi ghosting ya, karena dia ragu dan lebih jadi orang yang apapun yang terjadi bisa siap siaga, ready kayak gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Banyak banget kamu memberikan sinar. Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik itu menjadi pelajaran dia untuk oh ya gue nggak boleh kayak gini. Tapi poin-poinnya tadi yang aku sebutin, yang tadinya suka selingkuh jadi nggak selingkuh, cari pelarian ini nggak jadi lebih setia gitu ya, lebih bisa mencari solusi jalan keluar, nggak kayak anak-anak langsung pergi. Mengapa dia seperti itu ya, karena ada trauma masa kecil ya, dan memang ya kamu orangnya tetap bisa baik, sabar, jangan kayak anak kecil terus kayak tetap sabar. Misalkan udah putus gitu, ini enggak, tetap ayo kita perbaikin lagi, jangan kayak anak-anak gitu ya, yang tadinya manfaatin jadi nggak manfaatin, lebih tulus ya, kayak gitu. Banyak misalkan kalau dia ngasih maunya tuh dikasih, padahal sebenarnya mungkin ada orang yang nggak punya, itu juga bisa. Atau jadi dia maunya ngambil nggak mau ngasih, itu juga bisa ya, kayak gitu. Jadi teamwork yang hebat lah, dan dari teamwork yang hebat itu banyak banget kebahagiaan yang dia dapat, dan akhirnya banyak banget materi nanti yang akan hadir dalam hidup kamu dan mungkin lebih bisa ngolahnya lagi. Oke, kalau mau terapi ya aku ada di seputaran Ciamis untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada black magic, ada pelakor, ada pebinor ya. Yang mau order garam silahkan ya, ini pink halus 35, putih halus 30, putih kasar 25 ya. Bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura, itu juga bisa. Terus apalagi ya, banyak lah yang bisa kalian dapatkan gitu. Kalau mau berdonasi untuk kucing liar, untuk ajanda, anak yatim, Jumat berkah, kartu, itu juga bisa. Yang mau beli makanan kucing itu juga bisa ya. Terus apalagi ya, oh ya aku nih punya kenalan banyak anak-anak yatim, silahkan berdonasi ya. Nanti akan ada pembukuannya atau enggak nanti, karena ini belum terorganisir dengan baik, dalam artian masih secara independen, jadi bukti-bukti pembelian itu nanti yang akan saya share ke donatur. Alhamdulillah sudah ada yang berdonasi untuk kartu, berdonasi untuk kucing liar, berdonasi untuk janda, itu sudah ya, dan itu bukti-buktinya sudah saya kirimkan ke donatur. Terima kasih banyak, makin berkah dan berlimpah ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jangan lupa di follow, like, share, subscribe ya. Silahkan ya, insya Allah saya lagi semoga bisa bikin yayasan tapi untuk sekarang sih independen aja. Saya bekerja sama dengan seorang single fighter juga
ya. Saya single fighter, belum punya anak. Ini single mom tapi anaknya jauh, dan kita di sini benar-benar berdonasinya ikhlas gitu. Selama ini sih kita masih pakai uang pribadi kita, ya, nggak ada rasa hitung-hitungan dalam diri kita. Kita punya kita kasih, nggak punya kita diem. Tapi kalau kalian misalkan, aduh saya nggak sempet nih beli makanan kucing, saya nggak sempet bikin Jumat Berkah, boleh disalurkan lewat saya, karena saya teamworknya ada 2. Oke, kalau misalkan kalian kelamaan nih jualan nih, udah skip aja, nggak usah ribet, nggak usah komen-komen negatif, nyampah ya gitu. Jadi oke, sekian readingannya, terima kasih banyak, kita ketemu lagi di readingan berikutnya, bye.